Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wabarakatuh. iya, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di siang hari ini. Mudah-mudahan semangatnya masih full ya Bapak Ibu ya. Oke. Anak Eh, dikempalkan? Ya, dikempalkan ya. Iya, tadi materi yang awal ya sudah dibawakan oleh Ibu Nina mulai dari pemaknaan hasil AKMI, wawasan, dan desain pembelajaran sosial wilayah. Hari ini saya akan melanjutkan materi dengan wawasan untuk literasi sains. Jadi kebetulan di kelas ini saya sebagai instruktur untuk literasi sains. Seperti itu. Tapi mungkin kita ice breaking dulu sebentar ya, sedikit biar agak bergerak-bergerak dulu ya. Jadi cerita ini petunjuknya sederhana. Saya hanya akan menyebutkan salah satu karakter benda, bisa bentuknya, bisa warnanya, bisa teksturnya. Lalu Bapak Ibu bisa menunjukkan benda apa yang ada di sekitar Bapak Ibu yang sesuai dengan karakter yang saya sebutkan. Ya, boleh kok, boleh bergerak ke sana kemari mencari bendanya supaya ada pergerakan mobilitas sedikit ya. Boleh Bapak Ibu ya? Ya, kita mulai. Eh, Bapak Ibu, tolong tunjukkan benda di sekitar Bapak Ibu yang warnanya hitam. Benda yang berwarna hitam. Ayo. Oke, Pak Agus, Mos. Ibu Didah, Mos. Pak Ruhiana, Pak siapa tuh Pak Ruhiana ya? Dia Pak, oh ya. Ibu Lilin, Ayo apa tuh Bu peci bu, Lilin? Cermin. Eh, peci bu. oh peci mana pecinya? Bu. Kipas, kipas. Oke, pulpen ini bagus. Ya ada ya sama benda warna hitam. Oh, cakep tuh Pak Atep, cakep tuh Pak Atep. Oke, selanjutnya benda yang bentuknya bulat. Benda yang bentuknya bulat. Apa itu? Oh, tumbler. Apa itu? Oh, uang koin. Oh, gelas. Oh iya, selotip. Ibu Linin apa itu Ibu Gelas, Bu. Linin? Ya gelas, gelas. Oh ya, Gelas, Bu. oh ya berarti Oh, berarti gelas. berarti gelas kopi, gelas teh, gelas air putihnya standby ya semua Iya. supaya tidak dehidrasi. Nih tutup aqua. Oh, saya sini. Make upnya habis bu. Selanjutnya ini yang terakhir. Benda yang berwarna biru. Benda yang berwarna biru. Harus bajunya warna biru. Saya pulpen Bu warna biru. Oh, pulpennya warna Bu Titin tikar warna biru. Pasal Laptop hujan apa bu. tuh? Oh, laptopnya warna biru. Iya wah handphone. Baju kerudung, Bu. Apa ya? Kerudung. Pulpen Bu. Iya, iya, iya. Baiklah. Terima kasih semua Bapak Ibu atas partisipasinya. Baiklah, izinkan saya share screen untuk materi kita siang ini. Baju materi heula tuh. Saya tampak Bapak Ibu. Iya, baiklah. Jadi materi kita hari ini yaitu mengenai wawasan literasi sains MA. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, Bapak Ibu diharapkan sebagai peserta mampu memahami apa itu literasi sains, kemudian mengetahui kompetensi yang ada pada literasi sains. Nah, ini kan kompetensi tadi mungkin kurang lebih ya, masing-masing literasi punya kompetensi masing-masing. Lalu memahami konten dan konteks literasi sains, apa itu CK untuk setiap jenjang di literasi sains, serta deskripsi capaian kompetensi untuk setiap jenjang. Nah, sebelum ke materi, ini saya mau minta Bapak Ibu untuk
berkomentar mengenai gambar yang saya sajikan di depan ini. Bapak Ibu silahkan berkomentar, resen, mengomentari gambar ini. Bisa ditinjau dari segi lingkungan, dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, atau teknologi. Silahkan Bapak Ibu. Resen terlebih dahulu. Ya, silahkan Pak Ridwan. Silahkan Pak Ridwan. Halo. Ya, Terdengar Pak. dari tampilan ke 4 gambar ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang barangkali ya. Yang pertama barangkali bisa dilihat dari sudut pandang lingkungan. Ini menggambarkan tentang 4 gambar yang lingkungannya sudah sangat rusak gitu ya. Gambar pertama dari ada banyaknya sampah, kemudian yang kedua itu air yang sudah sangat kotor, kemudian terjadi kebakaran dan polusi. Nah itu gambaran ini ada kesamaannya, yaitu sama-sama menunjukkan lingkungan yang sudah rusak. Saya kira itu mungkin dia sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Selanjutnya Pak Yosep. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Gambar yang pertama dari pertama sampai ke 4 ada memang sesuatu yang sangat merusak sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ridwan. Ada sampah yang tercecer di mana-mana, air yang sudah tidak bening lagi, kemudian kebakaran hutan, kemudian polusi. Di samping itu ada juga dari unsur teknologinya. Di gambar ketiga, teknologinya sudah ada pada teknologi yang cukup bagus. Barangkali itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Yosep. Selanjutnya ke Ibu Dida. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan dari keempat gambar tersebut, ini menjelaskan apa sih menggambarkan tentang pencemaran lingkungan. Nah, di sini ada pencemaran air, udara, kemudian itu kan kebakaran hutan bisa ke tanah juga gitu ya. Nah, di situ untuk yang air ada pembuangan limbah, kemudian ada pembuangan sampah di air gitu. Yang untuk yang polusi air, kemudian yang polusi udara, itu ada asap dari pabrik sepertinya ya, dan dari kebakaran hutan gitu. Ya mungkin begitu. Ya, terima kasih. Terima Selanjutnya kasih. Pak Agus, Sama-sama. silahkan Pak Agus. Terima kasih Bu. Saya mencoba untuk menanggapi 4 gambar itu. Saya berpendapat bahwa ini adalah sebuah lingkungan. Ini hampir mirip dengan lingkungan di daerah saya, Bu. Ya. Dimana Yang mana tuh Pak? Gambar yang mana yang mirip dengan lingkungan Bapak tuh? hampir keempat-empatnya, Bu. Oh, hampir tempat-tempatnya. Karena di situ sungai sudah tercemar oleh sampah-sampah, terus di mana itu ada cerobong pabrik, air pun sudah tercemar, bahkan ketika musim kemarau hutan atau pasir-pasir ya terbakar, sehingga saya bisa simpulkan ya seperti ini Bu, sebuah puisi mungkin ya. Iya, Pertama ku kandas, karam dibisin, terbakar, bom pabrik, tercemar limbah beracun. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, bagus sekali puisinya Bapak. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya Pak Hasbi. Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Kameranya mantap. kenapa Pak Hasbi? Ini Bu, aduh sinyalnya jadi kurang stabil Oh kalau ya, nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa. tanya di ini langsung Ya, gitu ya, Bu. silahkan Pak. Ya tadi mantap sekali puisi dari Pak Agus, itu Iya, betul sebenarnya sekali. benar-benar sastrawan Indonesia ya Bu, yang perlu dikembangkan dan perlu Iya, di-up lagi ya Bu ya. Mantap betul. Agus. Boleh Nah, dituliskan untuk nanti di grup tanggapannya WA. terkait gambar,
Untuk tanggapannya terkait gambar yang ada 4 gambar yang merupakan semuanya ini adalah dampak dari perilaku manusia ya. Dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan untuk ada polusi ya, polusi air, udara, juga akan ada kerusakan di ekosistem lingkungannya, Bu. Nah, hal ini juga perlu adanya literasi dari beberapa penyuluh untuk masyarakat serta kebijakan ya, kebijakan dari pemerintah juga harusnya ini jangan dibiarkan sampai seperti ini. Kalau dibiarkan nanti untuk ekosistem lingkungan makhluk hidupnya akan terdampak. Misal mulai dari makhluk hidupnya itu adalah manusia, tumbuhannya juga akan mengalami kerusakan karena nanti unsur makro dan mikro pada tumbuhan tersebut akan berkurang, Bu, akan mengalami kerusakan sehingga akan berdampak pada ekosistem lingkungan. Seperti sekarang ini ada kemarau panjang gitu kan. Beberapa daerah belum turun hujan, adapun turun hujan juga kan nggak lama gitu, Bu. Nah, mungkin sebagian besar ini ada akibatnya dari beberapa aspek tersebut termasuk tadi itu di gambar nomor 2 ya atau nomor 3 adanya polusi udara yang dapat apa namanya melakukan kerusakan gitu Bu terhadap lingkungannya. Sekian mungkin Ibu. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum komplit warahmatullahi sekali ya. wabarakatuh. Terima kasih Pak Hosti. Selanjutnya Ibu Neng. Silahkan Ibu Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. waktunya. Ya. Pendapat saya mengenai keempat gambar ini. Gambar yang pertama ini semua ini adalah ya betul tambahan dari pernyataan dari Bapak yang sebelumnya ya, Bapak Hasbi. Ini yang gambar pertama tentang polusi ini banyak sampah ya Bu ya. Di sini yang kedua polusi air ini airnya kelihatan kotor sekali. Yang gambar ketiga ini polusi sepertinya dari limbah pabrik ya, polusi udara. Sedangkan yang keempat ini gambar kebakaran hutan. Nah, ini bisa saja eh, yang terjadi sekarang di perkotaan juga, tapi mungkin kalau di saya kebetulan Ibu daerah Cianjur Selatan itu eh, tidak ada ya ketiganya ini. Di sini kami perbukitan. Mungkin sesekali kalau musim hujan itu longsor. Nah, terkait dengan literasi sains di sini eh, bisa selanjutnya atau apa ini solusi selanjutnya itu bisa ditanggulangi. Tapi kalau misalkan kalau apa ini sampah sama polusi air ini polusi udara juga bisa ditanggulangi atau sama ditindak sama pemerintah. Tapi kalau yang kebakaran ini sepertinya eh, susah ya karena sedikit kalau misalnya musim kemarau sekarang itu banyak terjadi gitu. Banyak contoh sekarang di televisi. Pendapat saya tentang kabar itu cukup sekian Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Selanjutnya Pak Atep. Aduh, mohon maaf nih, habis mati lampu baru masuk lagi. Iya Pak Heri, tidak apa-apa. Silahkan Pak Atep. Pak Heri mah teu heula jeung apa heula namanya Pak Heri. Yakin mati lampu, Pak Atep? Aduh. Aliran. Terima kasih Bu Remi. Kalau menurut saya Bu, ini dari gambar ini mencirikan tentang problem-problem lingkungan hidup nih, yang dimana salah satunya adalah rendahnya pemahaman terhadap masalah lingkungan hidup. Nah, kita ketahui bersama bahwa dari beberapa gambar di sini ini kan mencirikan bahwa pemahaman-pemahaman warga yang ada di sekitar kita terhadap lingkungan hidup baik pencemaran air, udara, terus asap dan sebagainya. Nah, ini ini mencirikan bahwa kita di apa terutama di ya hidup bermasyarakat di Indonesia rendahnya dalam pemahaman bagaimana caranya kita ini menghadapi masalah-masalah yang ada di kehidupan dan terutama tentang lingkungan hidup. Mulai dari masalah global warming, terus pencemaran air, kebakaran hutan. Nah, ini kan kenapa yang ada kaitannya dengan literasi sains supaya nanti
anak-anak bisa mencari solusinya. Ini nih hasilnya seperti ini, nanti bagaimana nih, harusnya seperti apa. Apalagi tadi kan disampaikan oleh Pak Agus, wilayah kita, terutama di daerah Kabupaten Bandung itu kan dialiri Sungai Citarum. Bagaimana kita ketahui Citarum itu ya seperti itu. Terus yang kedua kan kita juga dikelilingi oleh banyak-banyak industri. Industri itu kan hampir tersebar di beberapa wilayah. Terus kita juga kan dikelilingi oleh pegunungan. Kabupaten Bandung itu dikelilingi oleh pegunungan. Nah, ini sebenarnya dari kesemua ini dapat kita lakukan khususnya apa pemahaman ke anak-anak itu dalam tadi pemahaman tentang menjaga keberlangsungan lingkungan hidup ya di sekitar kita. Contohnya di sampah. Nah, di sampah ini kan akhirnya kami di madrasah melaksanakan apa yang namanya pengolahan sampah berbasis kelas. Nah, ini salah satu solusi yang kita tawarkan kepada anak-anak gitu. Terus dilarang merokok. Ini kan salah satu dari bukan saja hanya pabrik-pabrik aja kan, termasuk membakar sampah dan sebagainya. Itu kan juga termasuk kepada solusi. Nah, itu maksudnya literasi-literasi sains ini manfaatnya ya sangat apa istilahnya ya sangat besar gitu bagi keberlangsungan tadi eh, ketika melihat gambar ini lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Itu aja mungkin Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Atep, sudah lengkap sekali. Terakhir silahkan Ibu Salama. Terima kasih Bu. Ya. Menambahkan Bu, dari gambar yang saya amati di situ menggambarkan keadaan lingkungan yang rusak gitu ya, yang merugikan, dan tentu saja itu terjadi karena perilaku manusia yang kurang bertanggung jawab atau ceroboh gitu ya. Nah, kita bisa menyampaikan gambar ini bisa sebagai literasi mungkin ya Bu, nanti bisa disampaikan ke anak bahwa perilaku yang salah, yang tidak bertanggung jawab bisa berakibat fatal baik bagi lingkungan maupun bagi manusia yang lainnya gitu ya. Nah, dengan melihat akibat yang ditimbulkan dari perilaku yang tidak bertanggung jawab, kita bisa menyampaikan ke anak penyebabnya apa, kemudian bagaimana cara menanggulangi kerusakan lingkungan tersebut gitu ya, supaya tidak semakin rusak gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Salama. Ibu Linlin nanti lagi Ibu Linlin nanti kesempatan selanjutnya ya Ibu Linlin, kita nanti masih ada pertanyaan lain. Oke, nah sekarang jadi Baiklah. Iya, insya Allah ada kesempatan selanjutnya. Jadi betul sekali ya, tadi sudah dirangkum semua ya pertanyaan Bapak Ibu, pernyataan saya meng-highlight beberapa dari misalnya Pak Atep yang mengatakan bahwa gambar ini menunjukkan rendahnya pemahaman kita sebagai manusia ya terhadap menjaga kestabilan lingkungan hidup dan ekosistem sebagaimana disampaikan oleh Pak Hasbi. Kemudian gambar-gambar ini bisa menjadi sebuah bahan untuk peserta didik kita berliterasi. Jadi ketika literasi itu tidak hanya kita membahas mengenai kemampuan membaca saja, menulis saja, atau bermain di angka-angka, tapi di literasi sains itu kita akan fokus ke bagaimana sih mengantar peserta didik kita tuh peka melihat fenomena-fenomena atau isu-isu lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Apalagi seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Agus ya, sangat mirip dengan lingkungan di sekitarnya. Berarti ini sudah faktual, pengetahuan faktual sekali buat anak-anak kita di madrasah khususnya. Sehingga di literasi sains itu yang akan ditempatkan adalah bagaimana sih kepekaan kita sebagai manusia untuk menjaga keberlangsungan bumi, tempat tinggal kita, membiasakan peserta didik kita membuang sampah tanpa harus disuruh lagi karena sudah memiliki kemampuan untuk literasi sains seperti itu. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang literasi sains? Boleh Ibu Linlin. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang literasi sains? Kira-kira nih. Ya, mungkin menurut pendapat saya literasi sains itu adalah apa ya keterbacaan kita dalam sains-sains. Jadi kita bisa literasi itu bisa dengan melihat, mendengar, memperhatikan dan seterusnya. Itu mungkin. Terima kasih. Iya, terima kasih. Masih adakah Bapak Ibu yang berpendapat lain apa sih itu tentang Sudah. literasi sains selain Ibu Linlin?
yang ingin menambahkan pendapat Ibu Linlin. Apa sih itu literasi sains? Yuk, kira-kira. Tadi kan sudah ada tuh gambaran-gambaran dari penjelasan Pak Atep bahwa kasus di atas terjadi karena kurangnya pemahaman kita. Oh, silahkan Pak Yosep. Apa menurut Pak Literasi Yosep? literasi sains itu menurut saya adalah terkait dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi dan terkait dengan perbuatan-perbuatan manusia terhadap alam tersebut. Itu, Bu. Iya, Terima baik. kasih. Terima kasih Bapak. Iya. Jadi, ya silahkan Pak Atep. Silahkan Pak Atep. Kalau menurut saya, literasi sains kan berarti ya menjelaskan tentang fenomena secara ilmiah, terus menyelidiki dan membuktikan secara ilmiah gitu aja. Nah, ya, ya betul sekali ya. Jadi dia bisa mengidentifikasi isu-isu terkait sains. Kemudian dia bisa menggunakan pengetahuannya itu untuk menjelaskan fenomena, menyelidiki dan menafsirkan ya, menyimpulkan buktinya ini sejalan dengan PISA pada tahun 2019. Jadi PISA memberikan batasan bahwa kompetensi literasi sains itu bagaimana peserta didik kita atau kita sebagai manusia itu mampu menjelaskan fenomena-fenomena secara ilmiah. Setelah mengamati fenomenanya, kemudian kita mampu mengevaluasi fenomena tersebut dan merancang penyelidikan untuk menyelidiki fenomena tersebut, serta setelah melakukan penyelidikannya ada data yang bisa kita tafsirkan, yang bisa kita simpulkan, hingga akhirnya akan mengacu pada sebuah kesimpulan untuk mengambil solusi terhadap permasalahan lingkungan yang kita hadapi atau fenomena-fenomena lingkungan yang kita hadapi. Seperti tadi. Kemudian yang diharapkan adalah seperti ini sebenarnya. Solusinya nanti itu bukan lagi muncul dari kita sebagai seorang pendidik, tapi muncul dari kesadaran diri pribadi peserta didik kita ketika mereka telah literasi sains ini. Mungkin nantilah saya akan menunjukkan contoh peserta didik yang sudah literasi sains. Ya, selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hubungan literasi sains dengan pelajaran IPA? Bagaimana hubungannya? Apakah hanya berhubungan dengan IPA kah literasi sains? Kira-kira. Ya, Bu Linlin, silahkan. Tidak lah, Bu. Tidak, Semua gitu. pelajaran juga harus berhubungan dengan literasi sains karena seperti tadi yang dimaksud dengan literasi sains itu dapat diterjemahkan atau dapat dijelaskan melalui dengan akal logika yang sehat begitu dan bisa diimplementasikan dan bisa eh, bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi tidak hanya pelajaran IPA ya yang bisa diliterasi sainskan. Meskipun sebenarnya literasi sains dengan pelajaran IPA itu hubungannya sangat erat, namun dia bisa diintegrasikan dengan apapun mata pelajarannya. Seperti halnya di sini ya, Bapak Ibu kan beragam ya, ada guru Quran hadis, ada bahasa Indonesia, akidah akhlak, fikih, bahasa Inggris itu kan semua bisa ya dikaitkan dengan literasi sains. Contoh sederhana misalnya mengenai manfaat wudhu kan. Ya, wudhu kan dibahasnya di fikih ya. Di fikih mungkin. Bagaimana Pak Anwar? Wudhu di fikih ya Pak Anwar ya. Mengenai taharah. Ya, Iya ada. Bab ada toharoh, kan? Bu. Bab toharoh. Nah, apakah dia bisa dibahas di literasi sains kira-kira? Fenomena. Bisa, Bu. Bisa. Gimana caranya tuh wudhu di literasi sains Pak Anwar? Ya misalkan seperti partikel air lah. Partikel air kan, Bu. Bisa ada berhubungan. Gitu. Iya. Iya ya. Lagi. Partikel airnya ya berhubungan. Bisa kan? Bisa juga kan sebenarnya Pak. Toharo kan menjaga kebersihan. Ya, ini kan bisa dikaitkan dengan kebersihan diri sendiri. Kemudian dari diri itu akan menuju ke kebersihan lingkungan. Mungkin seperti itu ya. Cara mengaitkan. Pencemaran, Bu, termasuk. Kenapa? Oh iya, alhamdulillah sudah nyala ya listriknya Pak ya.
Baik, selanjutnya. Nah, sekarang berdasarkan kompetensi tadi di PISA, maka ini adalah beberapa kompetensi dan subkompetensi yang akan dimunculkan pada pembelajaran literasi sains. Jadi kompetensi yang pertama, dia menjelaskan fenomena secara ilmiah, maka kemampuan-kemampuan yang diharapkan diterapkan di RPP nanti untuk dibelajarkan dan dimiliki siswa adalah misalnya mampu mengingat dan menerapkan pengetahuan ilmiahnya, atau bisa mengidentifikasi, menggagas model, membuat prediksi, menggagas hipotesis, dan seterusnya. Dievaluasi, berarti dia bisa sebelum melakukan penyelidikan, maka dia bisa mengusulkan cara untuk menjawab pertanyaan ilmiah, membuat pertanyaan, atau mengevaluasi cara-cara mengeksplorasi pertanyaan, menafsirkan data, berarti dia bisa mampu mentransformasi data dari bentuk grafik, bentuk tabel, bentuk diagram, ke bentuk deskripsi misalnya, mampu membedakan argumen ilmiah dan argumen tidak ilmiah. Kenapa literasi sains itu penting? Karena yang pertama, ini sekarang kan zaman teknologi sudah maju ya. Mau tidak mau, kita digempur dengan banyaknya berita-berita hoax. Ya, kalau tidak salah pernah itu beredar video sel tumor menjauhi bawang putih ya, divideokan katanya sel tumor bergerak menjauhi bawang putih. Mungkin contoh seperti itu. Nah, jika misalnya tidak ada, kita tidak literasi sains, kita akan menelan mentah-mentah saja informasi-informasi tersebut. Jadi sebelum menerima informasi harus terbuktikan dulu fakta-fakta ilmiahnya. Bisa tidak terbukti kemampuannya. Betul, misalnya bawang putih memiliki sifat yang anti karsinogen, tapi apakah seperti itu pembuktiannya melalui gerakan video seperti itu kan belum tentu pasti benarnya. Mungkin seperti itu tujuannya. Jadi salah satu cara untuk menangkal berita-berita yang tidak benar itu dengan menjadikan kita adalah orang-orang yang berliterasi, apakah kita literat membaca, numerasi, ataupun sains. Namun saya bicaranya sains karena sains itu lebih dekat cakupannya dengan kehidupan kita, dengan diri kita, dengan lingkungan kita sendiri. Nah, selanjutnya, ini mungkin sama ya dengan literasi yang lain, bahwa di literasi sains itu ada konten dan ada konteksnya. Nah, kontennya itu sendiri itu merupakan muatan materinya. Jadi, kontennya ada 4, ada sistem fisik, ada sistem kehidupan, ada sistem bumi dan antariksa, dan ada sistem teknologi. Kalau kita melihatnya ini kaitannya dengan mata pelajaran fisika, biologi, kimia, ya seperti itu ya mungkin kalau kita lihat kontennya. Tapi nanti kita lihat bagaimana temanya itu bisa dimasukkan ke mata pelajaran yang lain. Lalu di konteksnya, ini sama dengan literasi yang lain. Konteksnya itu ada konteks personal, lokal, nasional, dan global. Kalau tadi kasus Pak Agus ya, itu konteksnya kalau pencemaran yang terjadi di tempat Pak Agus saja, itu konteksnya konteks lokal. Lokal. Atau kebakaran hutan Bromo kemarin ya karena prewedding. Itu konteksnya baru konteks lokal. Kalau konteks nasionalnya contohnya misalnya apa? Kondisi yang sekarang lagi ngetren yang terjadi dan konteks nasional. Ya, panas. Panas. Kekeringan. Kemarau. Iya, kalau sudah dalam konteks nasional. Kalau yang global? Yang global mungkin pencemaran air laut, Bu. Pencemaran air laut yang kemarin ya, yang Jepang ini ingin membuang limbahnya ke laut. Yang sempat menjadi kontroversi. Air laut asin. Bukan Pak Heri. Pak Anwar itu yang bilang air laut asin mah. Limbah nuklir ini mau dibuang oleh Jepang. Itu juga kebakaran hutan juga bisa jadi global mungkin Bu ya. Ya, yang kemarin di Hawaii ya Pak ya. Yang dari Kalimantan kan sampai ke Malaysia itu, ke Singapura. Ya, boleh.
Iya, jadi Saking bagerna orang Indonesia mah. Di iya, pasihan haseup. asap juga diekspor ya. Bu Reni ngerti nggak Bapak, bahasa Sunda, Bu Reni? Bagi-bagi itu, eh, bagi-bagi api. saya ngerti tidak ngerti Pak. Saya kan kemarin cuma 2 tahun ya, sempat ya 2 tahun lebih di Bandung, jadi belum paham semua bahasa Sundanya. Satu kos kemarin sama Ibu Dida. Ya begitulah Bu Reni, mohon maaf orang Heeh. Sunda mah. Ya dianggap ya enggak apa-apa Pak. Kita kan saya bilang ini jadikan relax aja, jangan tegang-tegang. Ya. Stres-stres, kerba-ker Mm, hese. Itu namanya stres. kekayaan budaya, no. Ya betul sekali. Kekayaan budaya. Selanjutnya, nah sekarang ketika diintegrasikan konten dan konteks tersebut, muncullah beberapa tema yang muncul di mata pelajaran masing-masing. Misalnya, ketika kontennya sistem kehidupan, nah khusus di MA itu diharapkan konteksnya itu sudah mencakup konteks lokal, nasional, dan global di materi ajarnya, di bahan ajarnya. Kalau MI masih konteks personal. Tapi kalau dia di tingkat MA, maka konteks cakupannya sudah lokal global, membahas isu-isu yang sudah mendunia gitu. Nah, jika kontennya sistem kehidupan, maka temanya bisa mengenai kesehatan, kayak corona kemarin, mengenai peredaran darah, penyakit, sumber daya alam, ini keberlanjutan ekologis, ini berhubungan dengan kebakaran ya, kebakaran hutan, modifikasi genetik, aliran energi dan materi. Nah, ini mungkin khas ya di materi-materi biologi. Lalu di sistem fisik ada klasifikasi materi, materi baru, struktur materi, perubahan kimia, masuklah di fisika, biologi, kimia. Apakah tidak masuk di Al-Quran hadis, di akidah akhlak, tetap bisa dimasukkan. Misalnya di tema pembuangan sampah, ini kan bisa masuk ke akidah terpuji. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak ada batasan untuk mata pelajaran. Lalu ketika dia kontennya sistem bumi dan antariksa, konteks, maka judulnya untuk materinya mulai atmosfer. Ini masuk ke geografi ya, ke bahasannya Pak Ibu Siti Rohmah kemarin dan Pak Dani. Sudah ada asal-usul alam semesta, energi, ruang angkasa, masuk juga dia ke fisika mungkin. Dan teknologi, itu bisa hubungan antara sains dan teknologi. Prinsip-prinsip penting dan mitigasi. Nah kemarin kan yang rencana Jepang ingin membuang limbah nuklirnya kan dia temanya dia masuk di teknologi ya, karena dia menganggap bahwa teknologi dia dalam memurnikan air dari nuklir itu sudah benar, sudah tidak mencemari laut lagi. Itu isu-isu globalnya. Nah, selanjutnya setelah ada konten, konteks, maka ada namanya capaian kompetensi. Nah, di tingkat MA, capaian kompetensinya itu mulai dari CK5 sampai CK9. CK terendahnya adalah CK5, CK rata-ratanya adalah CK7, dan CK tertingginya adalah CK9. Apa sih itu CK? CK adalah capaian kompetensi. Dalam hal ini dia spesifik ke kompetensi literasi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik kita. Nah, pertanyaan saya nih, apakah di peserta didiknya Bapak Ibu ini sudah berliterasi sains kah? Dan kalau memang sudah, mungkin bisa diberikan salah satu contoh faktanya yang mengatakan bahwa siswa saya itu sudah berliterasi sains seperti ini. Ayo, ada yang mau sharing mengenai peserta didik di madrasahnya? Apakah sudah literat sains? Tidak harus sejalan dengan CK-CK ini, contoh saja. Apakah siswa madrasahnya sudah literat sains? Ayo Bapak Ibu. Ini Bu, saya Bu. Ya, silakan Pak Acep. Ini kaitannya dengan pembelajaran atau dengan pembiasaan? Boleh lah, boleh pembelajaran, boleh pembiasaan. Nah, di sini kan tentang literasi sains yang dilakukan di kita, Pemen 1 Bandung. Yaitu salah satunya adalah pengelolaan sampah berbasis kelas. Nah, ini kan anak itu sudah sampai ke apa namanya ke CK8 sampai ke menganalisis dan menafsirkan data.
sampai ke anak itu udah bisa mengidentifikasi menarik apa namanya data-data ya dari sampah yang dihasilkan. Gitu kan? Ya. Nah, ini untuk menjawab fenomena yang tadi itu, Bu. Ya. Fenomena yang tadi, jadi anak itu di kelas itu, kita ini kan di kelas itu punya apa istilahnya tim Adiwiyata dan ada tim pojok baca. Nah, gitu kan? Nah, tim Adiwiyata ini salah satunya adalah dia itu mengolah terus data, mengidentifikasi dan akhirnya nanti dari 8 sampah itu ada yang nanti ditimbang, ada yang sampah itu kalau yang tidak terpakai itu masuk menjadi ekobrik itu dalam satu botol itu. Nah, ada yang manfaat, ada yang digunakan itu bisa untuk prakarya. Nah, atau kalau yang kardus dan tidak dipakai itu nanti ditabung ke bank sampah. Nah, itu di sana itu kita kompeten apa namanya di literasi sainsnya itu di apa istilahnya mulai dari apa namanya mulai dari menata terus memilah sampai menimbang dan sampai nanti mengeluarkan data akhirnya nanti dilaporkan gitu aja Bu. Itu pembiasaan yang kita lakukan. Pembiasaan ya. Ya, Nah, nah. kalau untuk yang di pelajaran kita ketahui bahwa ya literasi sains ini apalagi kalau saya fisika ya Betul itu sekali nih. sudah 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 makan makanya ketika sehari-hari ya Pak ya? iya makanya ketika muncul hal seperti ini ya kami di fisika itu sudah sudah melakukan itu gitu mulai dari Ya, bahkan bahkan sampai apa namanya anak itu di CK 9 Masya Allah menjelaskan nih. implikasi pengetahuan ini bagi masyarakat. Contoh halnya misalkan saya di listrik sampai ke ada murid saya itu yang pekerja di PLN. Wah, good, Gitu good, kan? good, good, good. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau 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 untuk yang fisika ini ya nyambung sekali Bu kalau untuk pelajaran Ya. fisika untuk sains ini. Itu aja Bu, Ya. terima kasih. Ya, terima kasih. Artinya sebenarnya siswa-siswa kita ketika sudah berliterat sains, dia mampu memberikan sumbangsih ya bagi lingkungannya. Tadi mungkin pembiasaannya tadi Bapak misalnya, mereka sudah dibiasakan tuh memilah-memilah sampah, mengklasifikasikan sampah, sehingga misalnya ketika mereka langsung terjun ke lingkungan, mereka tanpa disuruh pun pasti mereka akan memungut sampah meskipun mungkin di sekitarnya itu masa bodoh ya Pak Atep ya. Untuk apalagi sekarang itu di TikTok kan muncul Pandawara yang membersihkan sampah-sampah. Mungkin itu sebuah contoh apa sih mengenalkan literasi sains ke peserta didik. Apalagi tadi Bapak sudah bilang sudah sampai CK 9 peserta didiknya, berarti betul-betul literasi sains ini sudah sejalan ya dengan pembelajarannya yang dilakukan Pak Atep di masa ke Bandung. Lalu bagaimana dengan guru-guru yang lain? Boleh Bapak Ibu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu menyusun perangkat pembelajaran, menyusun bahan ajar, kan itu ada kalau kita bikinnya misalnya rincian KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran itu tersebutlah kita menyelipkan ini CK-CK dari literasi sains ini sesuai dengan target yang ingin kita capai. Misalnya Pak Heri itu mau nanti target literasi sainsnya itu Pak Heri itu guru bahasa Inggris. Nah, bisa tuh dibuatkan procedural text cara mengolah sampah. Nyambung ya? Iya, Procedural iya, text. iya, iya. Jadi kan ada Procedural text. tahapannya itu. Iya, itu kan. Jadi nanti muncullah dia CK literasi membacanya mampu menyusun teks, kemudian mampu juga di CK sainsnya misalnya sudah mampu di CK 8 misalnya menggagas hipotesis cara sampah. Jadi betul-betul tidak terpisahkan antar satu materi. Kalau Pak Atep bilang di fisika nyambung banget, di bahasa Inggris pun bisa disambungkan seperti itu. Iya. Jadi Lanjut. nampaknya bisa diterapkan di semua pelajaran ya, asal Iya, pintar-pintarnya kita betul. mengkondisikan. Betul sekali Pak Heri, pintar-pintarnya kita memilah materi yang sesuai, jangan dipaksakan juga. Jadi lihat saja konteksnya. Kan ya, kan bahasa tuh banyak yang menyusun teks eksplanasi, prosedural, deskripsi, itu kan bisa diintegrasikan di situ ya. Ya, iya, betul, Membuat betul sekali, Bu. membuat puisi cinta lingkungan pun kan sebenarnya sudah masuk tuh. Wah, apalagi cinta Sainsnya. sesama ya. Iya. Itu cinta lingkungan saja Itu sudah hebat, bahkan apalagi cinta bahkan sesama. yang P5-nya saja itu kita masukkan ke ini ke apa namanya pembuatan kompos. Ada yang Iya. digital, ada yang secara Ah, praktek.
Betul Mulai dari sekali ya. membuat prosedur seperti apa itu kita menyambungkan ke semua mata pelajaran. Betul ya Karena Pak kan di yang sini itu dalam konten yang untuk yang pengelola sampah itu terintegrasi dengan semua mata pelajaran gitu. betul. Jadi ceritanya ini sudah sangat klop lah ya dengan kurikulum Merdeka dan nilai-nilai Ya, kurikulum sudah Merdeka ya. Mm-mm. dicocokkan saja semuanya, Bu. Dicocokkan iya. Masa Fungsi pakai guru ya Pak, tinggal mencocok-cocokkan penerapan saja yang ya. sulit mah. Penerapannya kadang-kadang teori sudah pas, waktu diterapkan agak gimana gitu. Eh, Lebih baik memulai sedikit-sedikit daripada tidak Ya, Ya kan memulai. iya, sebenarnya betul Heri sekali. kita ini sebenarnya sudah memulai, tapi kan kita Mm-mm. tidak tahu apa namanya, kan gitu. Betul, Nah, iya, muncul ini sebenarnya kita sudah melakukan gitu kan. Tapi iya tidak Tinggal Pak. aja. sadar bahwa itu termasuk ke sana Ah, ya, Pak. iya, kan Itu kan benar. sama kan kita waktu muncul istilah PBL, PJBL itu kan sebenarnya kita sudah melakukan di kelas-kelas Iya, ya, betul sekali. Cuma belum tahu iya. istilahnya. Cuman tiba-tiba muncul saja namanya project based learning, padahal sudah sering kita melakukan Bahasa di kelas. bahasa bahasa kerennya kan apa PJBL kan. Yang pada Iya, umumnya pokoknya mah anak beri tugas yang produk udah gitu aja kan, Bu. Sudah kan dulu begitu. iya Pak, betul sekali. Kalah ku bahasa. Iya, Kita mah praktek dulu baru ilmu. sudah sejalan lah intinya ya. Nah, sekarang ini saya ada informasi seperti ini. Nah, boleh deh Bapak Ibu menentukan. Menurut Bapak Ibu, teks ini masuknya ke konten dan konteks yang bagaimana? Nih, boleh Badan dibaca dulu. nasional. Konteks. Tadi kan ada konten, ada konteks. Kontennya 4, tadi konteksnya 3. Nasional Pengamatan MB telah merilis sejumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia. Panjang tahun 2001 adalah kejadian terjadi bencana yang Ya. banyak dan tanah longsor bencana yang Ayo, konten apa? Konteks apa? Konteksnya bencana alam, kontennya mungkin ada banjir, tanah longsor. Gitu. Oke, Pak Yosep. Apa Pak Yosep kontennya? kontennya sistem bumi dan antariksa, Bu. Iya, konteksnya Konteksnya global. global. Konteksnya nasional. Oke, nasional. Ya, karena terjadinya di Indonesia. Indonesia. Iya. Oke ya, jadi kontennya Bumi Antariksa karena membahas mengenai lapisan-lapisan bumi. Kalau misalnya Kontennya bumi dan antariksa atau kehidupan. ya, Bisa, Bu. kalau sistem fisik boleh tidak sistem fisik ini? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa tentang apa cuaca gitu. Materi-materi ya, partikel yang menyusun tanah ya Ibu Salamah Iya, ya. itu kan tanah, itu kan fisik. Bisa. Iya. Nih, tanah berasal dari pelapukan, Bu. Iya, betul sekali. Oh, mangga di fisika kawarkeun. Geografi. Ini mah geografi, ini mah. Geografi pada Budida kan ini. guru geografi, Budida. Guru biologi. Biologi, Pak. Pak Dani yang guru geografi, Pak Dani dan Ibu Siti Rohma. Pak Dani. Kita nyimak aja, nyimak. Kan biasanya Bu semua kalau guru di madrasah itu fisika, geografi, matematika itu aja orangnya. Oh gitu. Di Thailand. Di kami juga Pak, di sini seperti itu, guru biologi jadi guru kimia, guru fisika jadi guru kimia, ya. Ini lagi pikir Bu asa rada wegah kana fisika teh. Baik, selanjutnya teks yang kedua, ini nanoteknologi. Nah, Nanoteknologi. Kontennya Sistem kehidupan. Konteksnya
Oh ya. Atau lagi. Global. Global ya, global. Ya, Konteksnya global ya. ya konteksnya Global. global ya. Ya, Iya. konteksnya global. Kontennya bisa Kontennya tentang Kehidupan. Kehidupan. sistem kehidupan, kehidupan. sistem kehidupan. Teknologi juga bisa. Teknologi juga bisa ya, karena di sini Ya. ada nanoteknologi Hmm, ya, sistem ya, teknologi. nanoteknologi. Ya ada logi-logian. Ada logi-logian ya, teknologi bisa. Kehidupan bisa ya. Fisik bisa, bisa kan? Karena dia Bis. bicara tentang material-material ya, Iya. materi. Nah, sekarang kalau kita tadi bicara konten dan konteks, nah teks yang selanjutnya ini Bapak Ibu menentukan kira-kira ini maksudnya CK berapa? Sesuai untuk CK berapa? Dahulu minyak jelantah dianggap tidak berguna sehingga selalu dibuang. Tunggal minyak. Hmm. Menimbulkan pencemaran. Sudah ke-9, Bu. CK ke-9, CK ke-8. CK ke-9 kenapa CK ke-9 Ibu? Sudah menjadi sumber energi terbarukan, sudah mengubah, Buat Sudah membuat mengubah. Ya, saya ke-9 ya. Sudah ada implementasi gitu. Kalau Ibu Lilin katanya CK 9. Ayo Bapak Ibu yang lain CK berapa? Ya, ini mah CK9, Bu. Udah. Nah, udah ya. Karena ini kan ide baru. Gitu ide baru. Bahkan mungkin pengolahan minyak jelantah bisa juga pakai apa namanya? Jadi sabun juga. Iya Barunya. betul. Ya. Di sini kami sudah Saya mulai sudah. membuat sabun dari minyak jelantah. Iya. Ya, sesuai. Jadi ini bisa masuk CK 9 ya. Sudah ada implementasi langsung ke kehidupan sehari-hari ya. Iya, menemukan ide baru. Menemukan ide baru. Terus jadi ini nanti bisa diarahkan untuk mengajarkan anak-anak di CK 9. Apakah bisa diajarkan di CK di bawahnya? Tentu saja bisa. Karena dia sudah sampai di CK 9, berarti nanti tinggal difasilitasi lagi kegiatan-kegiatannya untuk memfasilitasi CK-CK yang ada di bawahnya. Jika ini dianggap sebagai CK 9. Misalnya kita lihat tadi di CK di CK 8, berarti diarahkan dulu. Jika memang kita mendeteksi dulu, jadi sebelum menerapkan pembelajaran, kita lakukan diagnosis dulu. Anak kita itu adanya di CK berapa? Di kelas kita itu mayoritasnya peserta didik kita itu dia adanya di level berapa, di CK berapa. Kalau mereka masih adanya di CK 7, jangan langsung dipaksakan teks yang tadi diajarkan ke CK 9. Tapi diajarkan dulu dia di CK 7 pelan-pelan, lalu dinaikkan ke tingkat selanjutnya di CK 8. Jadi sebelum menerapkannya ke dalam pembelajaran, makanya tadi kan ada rapor AKMI mungkin harus disampaikan oleh Ibu Nina. Nanti hasil dari lapor AKMI itu akan menunjukkan bahwa siswa di MA Al Ihsan Ciparai itu mayoritasnya di CK berapa. Maka kita mulai di CK tersebut membelajarkan siswa pelan-pelan naik ke tingkatan CK selanjutnya. Jangan hasilnya masih CK 6, plek langsung kita arahkan mereka ke CK 9. Pelan-pelan dulu ditingkatkan kemampuannya bertahap seperti itu. Nah, beda mungkin kondisinya dengan tadi ya, siswa di MAN 1 Bandung misalnya kata Pak Heri yang sudah mulai menerapkan sistem ini, mungkin nanti hasilnya sudah mayoritas CK 8, maka diajarkanlah, disusunlah perangkat yang di CK 9-nya itu. Seperti itu. Jadi, apakah ini harus muncul di tiap RPP? Nanti disesuaikan saja dengan temanya, dengan materinya. Intinya sebenarnya seperti ini.
kita melakukan pembelajaran pembiasaan literasi, apakah dia membaca, sosial budaya, sains, atau numerasi. Jadi tidak harus tiap RPP yang kita buat itu ada integrasi sainsnya, tapi kita analis dulu KD-KD-nya, konteks-konteks materinya, baru kita integrasikanlah si CK-CK ini ke dalam materi kita. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ada contohnya tugas kelompok. Kan kemarin sudah ada kelompoknya. Silahkan masuk ke kelompok masing-masing. Cukup memilih tema saja yang ada di masyarakat, lalu dikembangkanlah dia menjadi sebuah alternatif kegiatan untuk memfasilitasi mulai dari CK5 sampai CK9. Bebas memilih mau kelompok satu misalnya memilih tema tadi nanoteknologi mau dibelajarkan dengan CK8. Jadi dipaparkan kira-kira kegiatan apa sih yang sesuai dengan CK8 untuk tema nanoteknologi. Mungkin seperti itu saja Bapak Ibu ya, 10 menit boleh silahkan masing-masing bergabung di kelompoknya, di breakout room-nya. Jadi yang kelompok satu bergabungnya di breakout room A, yang kelompok 2 di B, yang C, yang kelompok 3 di C. Boleh silahkan Bapak Ibu bergabung. Ini kelompok. Kelompoknya kemarin sudah dibagi ya di WA ya. Ada di WA kan ya kelompoknya? Ayo, atau saya share lagi kelompoknya di WA. Kemarin sudah dibagi di WA. Kalau saya lagi tidak Bu. salah. Ada di, coba saya download dulu kalau begitu. Lupa, Pak, ya. Bu. Lupa. Sebentar, saya coba download dulu gambarnya dari WA. Lupa. Bapak Ibu gabung di grup WA yang dibuat oleh Pak ini ya. Pak siapa? Pak Atep. Ya. Di situ ada fotonya. Saya cari dulu grupnya. 98. Yang ini Bu. Yang mana Bapak? Ya, Ini. betul sekali. Iya itu. Ya itu. Ya, jadi kelompok satu Pak Yayan, Pak Heri, Bu Neng, Bu Titin, Pak Dani, Bu Ini A, Dia. B, C, D, E gitu Bu. Iya, kelompok ya A, B, C, D, E. Silahkan Bapak bergabung di kelompoknya masing-masing. Di breakout room-nya. Jadi, ayo, ini kan ada ya doa. Ya, tuh Bu Neng sudah masuk, Ibu Lin. Silahkan masing-masing. Temanya tema besar saja, tidak usah detail, bisa tema besar saja. Iya, bagus. Cos, breakout. Breakout, Pak Atep kelompok berapa Pak Atep? Kelompok berapa ya, Bu? Lupa ya. Kelompok 4 kalau tidak salah. Coba saya cek dulu Pak Karena di Atep ya. sininya ABC, Bu. A, B, C, D. Oh iya, betul. Jadi Hah? Pak Atep itu dia di Nih, kelompok Bu, ini berapa? kelompok E, Pak, kelompok E. Oh, kita ini berapa menit, Bu? Kan kita sampai jam 12 nih, Bu. Iya, boleh 10 menit atau 5 Kita menit berapa deh. menit? 5 menit Nah, nanti kemudian presentasi satu udah kelompok kemudian kita selesai. oh iya, iya. Siap, Iya, Bu. boleh ya. Ya. Kelompok E belum ada yang masuk nih satu orang pun. Iya, ada kelompok E. Iya, kelompok E itu ada Pak siapa? Ada Pak Atep, ada Ibu Ayani, ada Bu Ani Datun, ada Bu Jamilah. Belum ada ya. Ayo, Kelompok E siapa ya? Kelompok E. kelompok E, Ibu Ai, Ibu Ani, Ibu Jamilah. Ayo ke kelompok E, Ibu Jamilah. Ibu Jamilah saya arahkan ke kelompok E.
Ibu Lin di kelompok B. Oke. Saya kelompok berapa Bu ya? Siapa? Pak Ridwan. Hmm. Pak Ridwan itu di kelompok D. Kelompok C, kelompok C. Kelompok C. Coba kita tanya. Pak Dani kelompok mana, Bu? Siapa? Pak Dani. Pak Dani itu di kelompok Pak Dani. Kelompok A, kelompok A. Kelompok apa ya? Ya. Pak Anwar kelompok B, Pak Anwar kelompok B. Ya. Tadi Bu lupa materinya yang tadi yang Ibu harus materinya dikerjakan. apa? Sabar, saya ini dulu ya. Saya share screen lagi. Siap. Ini Bapak. Oh, jadi ini materinya. Ya, silahkan mencari fenomena, lalu dikembangkan menjadi alternatif kegiatan untuk beberapa CK. Siap. Bentar di foto dulu. Cari teksnya dulu, kemudian nanti dikembangkan kemampuan literasi sains dengan CK. Silakan bekerja di sebuah kelompok seni. Mohon izin Bu kembali ke grup. Silahkan. Kelompok C. Mati lampu. Kita itu sekarang sedang lagi kerja di apa dan anak-anak diliburkan karena polusi udara ya. Jadi kita juga bisa mengambil fenomena tersebut. Mangga kalau dari yang lain boleh masukannya. Siapa tahu ada fenomena yang lain yang bisa dijadikan acuan. Dari saya itu sih fenomena yang ada di Jakarta aja dulu polusi. Ayo, silahkan. Ibu saya pakai HP, pakai laptop. Gak apa-apa nanti, nggak usah share screen, cukup bicara aja nggak apa-apa Ibu nanti ya. Oh, iya, iya.
Gimana? Sudah ada? Kalau sudah ada isunya, boleh kembali gitu. Nanti boleh disesuaikan saya CK-nya. Tetap ya, Pak Ridwan, Pak Agus. Itunya. Bu. Ini katanya Bu Jamila pengen lihat rapot yang itu. Rapor nih. Oh iya, ini yang tahun lalu ya. Tahun nanti yang beda tahun lagi. lalu. Tahun lalu tuh dia. Makanya ini sekalian aja sambil ini. Ya. Berarti sudah bagus ini cakap ya, banyak cakap ya. Nah, ini hasilnya nih yang tahun kemarin Bu ini Bu Jamila begini hasilnya. Makasih Pak. Iya. Kalau sudah selesai boleh deh ke depan kita presentasi minimal berapa kelompok kemudian kita akhiri biar cepat selesai. Iya. Ya mungkin gitu aja ya Bu Jamila. Ya silahkan ke depan Pak. Berarti keluar dari sini Bu ya. Ya boleh. Ini kembali lagi ke laptop, Bu? Iya, kembali ke sub kelas? utama, iya, buat memaparkan hasil kerjanya masing-masing. Belum selesai. Apa sih? Kita kuping. Ayo, silahkan. Siapa yang memulai kelompok A? Ayo, kelompok A boleh dimulai mengangkat isu apa? Tadi sempat saya dengar isu-isu polusi di Jakarta. Iya, betul. Ayo, silahkan dipaparkan. Kalau belum, nggak usah share screen, cukup dipaparkan saja. Besok mungkin kita bisa, nanti ini kan ada materi desainnya, mungkin nanti kita bisa bersama-sama memaparkan bisa. Ya, siapa yang menjadi juru bicara kelompok A? Ya ada Ibu Novi, silakan Bu. Novi. Nanti saya tambahkan. Yang lain jadi tidak ada ya Bu. Ya ini kebetulan tadi saya kebetulan searchingnya ini polusi Jakarta masih buruk, Jawa Barat dapat warning keras. Itu temanya ya, judul beritanya. Kemudian di sini CK-nya saya belum ini Bu nemuin. Tadi diskusinya baru searching dulu. Iya, belum selesai. Belum selesai Bu. Saya juga masih bingung nih jawabnya. Oke, berarti nanti ya berarti ini nanti kan ada materi desain besok itu kan nanti akan berkelanjutan bagaimana menyusun desain. Jadi nanti temanya ini boleh dikembangkan untuk besok ke desainnya. Tapi temanya mengenai polusi Jakarta. Tapi sasaran kita sudah ada belum ya? Belum ya? Tadi baru dibaca-baca dulu, Bu. Oke. Ya.
Kelompok B, silahkan. Kelompok B, siapa tadi anggotanya kelompok B? Pak Anwar, jubirnya Oke, Pak. silahkan Pak Anwar. Ya, Pak Anwar. Oh, Lin, Nurban. Atau Bu Linlin, boleh Bu Linlin. Pak Anwar, Pak Anwar. Lah kok lempar. Tadi Pak Ya, Anwar. ya. Tadi baru secara ngomong saja, Bu. Belum belum sempat sempat berkelanjutan. Tapi karena judulnya cuaca ekstrim. cuaca ekstrim. Kayak judul lagu. Pak Anwar, tampil mukanya Pak Anwar. Oh iya Bu, benar Bu. Mana? Tadi mau ngambil cuaca ekstrim. Bu, tapi belum tampilan juga. Oh, belum. Oke, cuaca ekstrimnya berarti yang kelompok A itu dia polusi Jakarta, kelompok B cuaca ekstrim. Ya. Oke, itu temanya ya. Oke deh. Kelompok C. Ya. Kelompok C. Itu kelompok C tadi itu anggotanya Bu Ari, Pak Ridwan, Pak Solehudin. Siti Asma, Mangga Solehudin. Siti Asma. Pak Ridwan. Pak Solehudin. Atau kelompok keempat. Ayo, siapa? Pak Yosep kelompok Ya, keempat. kelompok D. Siap, Bu. Ya, Tema yang tadi diperbincangkan itu terkait dengan fenomena sampah di beberapa negara, Bu. Oke, berarti dia isunya global ya. Iya. Sampah di beberapa negara. Oke, berarti besok kita lihat CK-nya kita berapa. Di kelompok Sinyal. ya, kelompok terakhir kelompoknya Pak Atep. Tadi cuma berdua dengan Bu Jamilah ya bahas. Ya kan? Tadinya mau pengolahan sampah tapi barusan sudah, Bu. Jadi akhirnya berpindah aja menjadi ini aja pemakaian energi terbarukan. Maksudnya energi terbarukan. Berarti CK-nya ini mungkin targetnya CK 9 di ya. Iya. Jadi akhirnya harus bentar ulang lagi, mikir lagi nanti. Dia harus fisika ya lah. Guru senior fisika ini Bapak Mas, saya kagum sama. Saya baca-baca kemarin sempat searching nih Pak Atep loh. Ya, baiklah. Bisa baca itu semua tidak bisa baca judulnya, saya penasaran mau downloadnya tapi belum nggak bisa. Nanti mungkin setelah kegiatan ini boleh komunikasi dengan Pak Atep lah ya Pak Atep ya. Iya Pak Atep. Masya Allah sekali beliau. Lanjut Pak Atep, ditindaklanjuti Pak Atep. Iya, oke baiklah Bapak Ibu, ini sudah jam 12:10 ya. Saya akhiri dulu sesi kita siang ini. Insya Allah kita ketemu besok pagi untuk materi desain pembelajaran literasi sains. Temanya nanti boleh dikembangkan untuk menyusun sebuah desain untuk membantu nanti Bapak Ibu di tugas RTL-nya ke depan, biar nanti tuh RTL-nya tinggal ketik gampang gitu, tinggal kopas selesai lah. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya siang ini, atas semangatnya. Semoga sehat-sehat hingga besok sampai hari pelatihan berakhir. Selamat istirahat. Ya, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni. Lagi besok berarti ya Bu Reni.